Selamat datang kembali di channel saya, channel Biologi One, karena jenius bersama channel Biologi One. Sebelum masuk ke materi pelajaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya untuk update video terbaru dari kami. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah organ otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot. Struktur otot bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah tendon yang melekat pada bagian tulang. Yang kedua adalah epimysium, yaitu lapisan otot yang terdiri dari beberapa lapisan. Ada fasciculus, kemudian sarkolema, terus ada myofibril. Di dalam myofibril terdapat protein myosin dan protein aktin. Tendon merupakan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang. Nah, tendon sendiri ini dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari, biasa kita sebut dengan urat ya. Kemudian ada lapisan epimysium. Pada dasarnya, lapisan otot yang terdapat dalam struktur otot ini ada 3 macam. Yang pertama epimysium itu sendiri, yang kedua perimysium, yang ketiga adalah endomysium. Nah, epimysium sendiri adalah pembungkus otot dari kumpulan fasciculus. Jadi kumpulan fasciculus yang ada di dalam struktur otot itu kemudian terbungkus oleh epimysium. Nah, fasciculus sendiri yang ada di dalam epimysium itu juga dibungkus oleh selaput yang namanya perimysium. Jadi lapisan perimysium itu terdapat di dalam lapisan epimysium. Kemudian endomysium sendiri adalah lapisan yang membungkus sel-sel otot atau juga sarkolema. Jadi secara berurutan sarkolema itu terdapat di dalam endomysium. Endomysium terdapat di dalam perimysium dan kumpulan dari perimysium yang membungkus fasciculus terdapat di dalam epimysium. Komponen-komponen yang menyusun otot sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah protein aktin dan protein myosin. Selanjutnya adalah jaringan otot. Yang terakhir adalah ion Ca2+ dan ATP atau adenosin trifosfat. Kita lihat pada gambar, aktin ini adalah jenis protein yang menyusun filamen halus pada otot yang terdiri dari 2 untai. Sedangkan myosin adalah jenis protein yang menyusun filamen pada otot juga, namun bentuknya dia kasar tetapi tidak beruntai ya, hanya berbentuk serabut. Nah, pada protein aktin ini terdapat sisi yang ditarik oleh protein aktin pada saat melakukan kontraksi. Nah, sisi inilah yang kemudian kita sebut dengan binding site. Namun pada saat otot tidak berkontraksi, binding site ini ditutupi oleh protein troponin tropomyosin, di mana protein troponin dan protein tropomyosin ini bisa dihilangkan dengan ion Ca2+. Selanjutnya, jaringan otot yang bisa kita ketahui, yang sudah kita ketahui bahwa jaringan otot ini ada otot polos, baik otot lurik atau otot rangka, dan yang terakhir adalah otot jantung. Nah, ion Ca2+ dan ATP ini peranannya beda-beda. Kalau pada ion Ca2+, setelah kita ketahui bahwa tadi peranannya adalah untuk menghilangkan jenis protein troponin dan tropomyosin ini yang melekat pada sisi binding site pada protein aktin. Sedangkan ATP ini digunakan oleh protein myosin untuk menarik protein aktin. Selanjutnya kita masuk pada bagian serat-serat otot atau yang disebut dengan myofibril ya. Nah, di mana myofibril ini disusun oleh banyak sarkomer. Sarkomer ini terdiri dari 3 bagian atau 3 zona. Yang pertama adalah pita I yang menghasilkan daerah terang pada otot.
Yang kedua adalah pita A yang menghasilkan daerah gelap pada otot. Yang ketiga adalah zona H, yaitu daerah terang sempit yang terletak di antara daerah gelap pada pita A. Selanjutnya kita lihat pada gambar ada garis Z atau Z line. Nah, Z line ini letaknya pada di tengah-tengah pita I atau di tengah-tengah daerah terang pada otot. Mari kita perhatikan video berikut tentang struktur otot dan komponen penyusun otot serta cara kerja aktin dan miosin dan peranan dari ion Ca2+ itu sendiri dan ATP. Selanjutnya kita masuk pada gerak antar otot yang terdiri dari dua jenis gerak. Yang pertama adalah gerak sinergis, yang kedua adalah gerak antagonis. Nah, gerak sinergis ini adalah gerakan dua otot yang arahnya sama atau saling menunjang ya. Sedangkan gerak antagonis adalah gerak dua otot yang arahnya saling berlawanan. Nah, contoh dari gerak sinergis ini adalah yang sering kita lakukan pada sehari-hari kita adalah gerakan supinasi dan pronasi, di mana gerakan supinasi dan pronasi ini bisa terlaksana karena adanya kerjasama yang searah antara otot pronator teres dan pronator quadrus. Nah, contohnya adalah gerakan supinasi. Contoh gerakan supinasi itu adalah menengadahkan tangan, sedangkan kebalikan dari supinasi yaitu pronasi atau menelungkupkan tangan. Contoh gerakan dari gerakan otot protagonis adalah meluruskan tangan atau juga membengkakkan tangan, di mana ketika kita meluruskan tangan maka ada gerakan yang berlawanan antara otot bicep dan tricep ya. Ketika kita melakukan gerakan membengkokkan tangan, maka otot bicep ini akan mengkerut atau mengecil. Cuma berkebalikan dengan otot bicep, otot tricep akan memanjang. Begitu sebaliknya ketika kita meluruskan tangan, maka otot tricep ini yang akan mengkerut sedangkan otot bicep akan memanjang. Nah, itu contoh dari gerakan protagonis pada otot.